5 pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas, Novel Baswedan, demi kepentingan pemberantasan korupsi. Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan melaporkan 5 pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK. Semua pimpinan karena sebagaimana kita ketahui SK 652 ditandatangani oleh Bapak Firly Bahuri dan kami berpikiran itu kolektif kolegial sehingga semua pimpinan kami laporkan. Terang Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan. Ia merupakan perwakilan 75 pegawai dan penyampaikan kepada media di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta Selasa 18 Mei 2021. Surat keputusan itu tentang hasil tes wawasan kebangsaan pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara. 5 pimpinan KPK adalah Ketua KPK Firly Bahuri serta 4 Wakil Ketua KPK masing-masing Lili Pintauli Siregar, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Nawawi Pomolago. Hotman Tambunan menjelaskan ada 3 hal berkaitan dengan pelaporan terhadap 5 pimpinan KPK tersebut. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Dalam berbagai sosialisasi, pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi daripada tes wawasan kebangsaan. Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal. Terangnya dikutip dari Antara. Ia mengatakan proses alih status menjadi ASN merupakan hak pegawai KPK yang akan menentukan masa depan, sehingga sudah sewajarnya informasi yang diberikan kepada pegawai adalah informasi yang benar. Alasan kedua yang menyinggung soal materi tes wawancara dalam TWK tersebut yang janggal. Alasan terakhir, kata Hotman, terkait dengan pimpinan KPK yang sewenang-wenang telah mengambil keputusan. Dalam kesempatan sama, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengharapkan Dewas KPK dapat profesional terkait laporan tersebut. Kami berharap Dewan Pengawas bisa berlaku seprofesional mungkin demi kebaikan dan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Begitulah kata Novel. Firly Bahuri didesak turun pangkat, pakar hukum sangat memungkinkan dijatuhi sanksi. Kompetensi seorang Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dipertanyakan menyusul kontroversi tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara. Desakan pun terus bermunculan agar Firly turun pangkat menjadi Wakil Ketua KPK. Awalnya dari Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang menilai Firly seharusnya mundur dari jabatannya saat ini. Sebab Firly selama ini menurut Boyamin lekat dengan kontroversi. Kalau dalam konteks kontroversi terus begini, ya kalau saya menyarankan sebaiknya Pak Firly mundur aja lah dari Ketua KPK. Setidaknya mundur dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK saja. Biar dipimpin oleh Pak Nawawi atau Pak Gufron. Ya paling enggak Pak Alex Marwata lah, ucap Boyamin. Suara Boyamin itu turut didengungkan Direktur YLBHI Asfi Nawati yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Bersama Indonesia Corruption Watch dan lembaga-lembaga lainnya. Asfi Nawati menuding Firly menggunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri. Koalisi Masyarakat Sipil sejak saat pencalonan pimpinan sudah mengatakan Firly salah satu calon yang bermasalah, ucap Asfi Nawati dalam keterangannya yang diterima redaksi Selasa 18 Mei 2021. Kalau menurut saya, Firly jelas sudah melanggar etik dan hukum dalam persoalan 75 pegawai. Tendensinya dia menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Begitulah imbuhnya. Setali 3 uang, pakar hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti menilai desakan dari Boyamin itu wajar. Dia bahkan turut mendesak Dewan Pengawas KPK menentukan sikap. Kita mesti ingat dijadikannya Firly sebagai pimpinan KPK kontroversial. Mengingat rekam jejaknya yang sangat-sangat buruk, namun karena dijadikan bagian dari pelemahan KPK, dialah yang dipilih oleh DPR menjadi ketua. Sekarang rupanya makin terlihat efektivitas pilihan itu. Ia membuat keputusan-keputusan soal 75 orang itu yang membuat KPK semakin lemah, ucap Bivitri secara terpisah. Menurutnya sangat memungkinkan Firly Bahuri dijatuhi sanksi seperti itu dalam konteks kontroversi TWK pegawai KPK. Bivitri mengajak publik terutama pegiat anti korupsi menyuarakan hal ini. Semua mata pegiat anti korupsi saat ini harus menyoroti Firly Bahuri dan bagaimana ia membuat keputusan-keputusan yang membuat pemberantasan korupsi terhambat. Letakkan penonaktifan 75 orang ini dalam konteks latar belakang mereka yang justru selama ini sangat berperan dalam membongkar kasus-kasus besar dan juga dalam melaporkan Firly Bahuri sendiri yang sejak sebelum ia menjadi pimpinan pun telah melanggar etik, ucap Bivitri. Ketika desakan dimintai tanggapan ke Firly Bahuri, yang bersangkutan belum memberikan respons. Namun setidaknya dalam konferensi pers di KPK pada Rabu 5 Mei 2021, Firly Bahuri menegaskan tes itu disusun dengan kerjasama dengan pihak lain. Firly turut menyebutkan bila para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN itu tidak akan dipecat.
tetapi keputusan lanjutan akan diserahkan ke Kemenpan RB. Dari 1.351 pegawai KPK itu dirinci sebagai berikut. Pegawai yang memenuhi syarat 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat 75 orang, pegawai yang tidak mengikuti tes 2 orang. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi minta hal itu tidak untuk memberhentikan para pegawai KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes, ucap Jokowi. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Begitulah Imbu Jokowi. Saya sepakat dengan MK. Pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tak boleh merugikan. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sepakat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal status pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Jokowi, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak mereka untuk diangkat menjadi ASN. Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam keputusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual pada Senin 17 Mei 2021. Sehingga dirinya meminta kepada pihak terkait yakni pimpinan KPK, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 orang pegawai KPK yang saat ini dinyatakan tidak lolos tes. Jokowi menegaskan tindak lanjut itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Saya minta kepada para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pan RB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi. Begitulah jelasnya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengeluarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 tentang hasil tes wawasan kebangsaan pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara. Ada 4 poin yang tercantum dalam SK yang ditandatangani Firly dan ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1